Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Haris Jawas. Saya dari kelas 2 reguler E dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Oke, yang kedua adalah izinkan di sini saya akan menjelaskan beberapa bait dari matan Tuhfatul Atfal. Beberapa bait yaitu yang dimaksud adalah bait 24 sampai bait 28. Dan izinkan saya untuk menjelaskan beberapa bait tersebut sesuai dengan ilmu saya. Kemudian saya akan bacakan bait tersebut, kemudian saya akan baca artinya, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan beberapa hal, menjelaskan sedikit dari maksud dari bait-bait tersebut. Oke, yang pertama dari bait 24, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif, penulis rahimahullah. Penulis ini bernama Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi al-Jamzuri. Beliau dilahirkan di kota Tanta pada tahun 1163 Hijriah. Kemudian beliau dinisbatkan kepada Al-Jamzuri atau nama beliau Al-Jamzuri dinisbatkan kepada kota Jamzur. Kota Jamzur ini tidak jauh dari kota Tanta, dari provinsi Al-Minufiyah. Itu tidak jauh, jadi beliau tinggal di kota Jamzuri, sehingga beliau dinamakan atau dinisbatkan sebagai Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan beliau lahir pada tahun 1193 Hijriah. Oke, pada bait 24 ini sampai 28 beliau ingin menjelaskan terkait hukum lam sukun pada alif lam. Saya akan bacakan baitnya. Bait 24, qala al-muallif rahimahullah, lilami al halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Kemudian pada bait ke-25, qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmah mini bagi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian pada bait ke-26, thanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Kemudian pada bait ke-25, tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su aghannin zur syarifan lil karam. Kemudian pada bait ke-28 yang terakhir, wallaman ula sammiha qamariyah wallaman ukhra sammiha syamsiyah. Jadi saya akan bacakan artinya dan kemudian saya akan jelaskan sedikit. Pada bait 24, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan lilami al-halani qabla al-ahrufi. Huruf lam pada alif lam itu ada dua keadaan. Ketika bertemu huruf hijaiyah ada dua keadaan. Yang pertama keadaannya ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama keadaan tersebut adalah mengizharkan huruf lam, maka fal ta'rifi, maka sepatutnya Anda mengetahui. Kemudian pada bait ke-26 beliau mengatakan, Syekh Sulaiman mengatakan, qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmah mini bagi hajjaka wa khaf aqimah. Qabla arba'in ma'asyratin, dan huruf lam tersebut bertemu kepada 14 huruf hijaiyah, ya. Huruf lam yang diizharkan bertemu dengan 14 huruf hijaiyah. Jadi yang izhar itu ada 14 hurufnya. Ada 14 hurufnya. Yaitu hurufnya khudh ilmah, maka ambillah dari mini bagi hajjaka wa khaf aqimah. Huruf-hurufnya dirangkum dari bait ibagi hajjaka wa khaf aqimah. Itu semua adalah huruf-hurufnya. Kemudian pada bait ke-26 beliau mengatakan, Syekh Sulaiman, thanihima idghamuha fi arba'in wa fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Dan yang kedua yaitu huruf lam pada alif lam itu dua keadaan. Tadi yang pertama izhar, nah yang kedua adalah idgham. Yang kedua diidghamkan huruf lam tersebut, dan hurufnya ada 14 sisanya, ya. Dari huruf hijaiyah ada 14. Wa ramzaha fa'i, maka ketahui dari rumus setelah ini, yaitu pada bait ke-27 beliau Syekh Sulaiman mengasih rumusnya, ya, dari sebuah syair, sebuah bait, yaitu pada bait ke-27,
طيب ثم صل رحما تفز بذا نعم دع سوء ظن زر syarifan lil karam. Itu agar memudahkan para pelajar untuk menghafal huruf-huruf dari hukum idgham, hukum lam yang diidghamkan. Kemudian pada bait ke-28 Syekh Sulaiman mengatakan wallam al-ula sammiha qamariyah, dan lam yang pertama dinamakan dengan lam qamariyah, lam yang izhar dinamakan lam qamariyah, dan lam yang kedua wallam al-ukhra dinamakan lam syamsiyah, lam yang idgham dinamakan lam syamsiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan bait 24 sampai bait 28. Yang pertama adalah beberapa hal tersebut. Yang pertama, yang dimaksud dari bait 24 sampai bait 28 ini, yang dimaksud adalah lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif adalah huruf lam sukun yang didahului oleh hamzah wasal yang bertemu dengan isim. Nah, ini dinamakan lam ta'rif. Lam ta'rif, dan lam ta'rif ada dua. Ada yang boleh dibuang lamnya dan ada yang tidak boleh dibuang. Yang boleh dibuang contohnya adalah dari kalimat an-nasu menjadi nasu boleh, al-hakimu menjadi hakim boleh, al-ardu menjadi ardu itu juga boleh. Nah, adapun lam ta'rif yang tidak boleh dibuang ada dua. Yang pertama yaitu lafzul jalalah. Lafzul jalalah yaitu kalimat Allah, itu tidak boleh dibuang lamnya. Kemudian ada yang kedua lam dari isim mausul, ya, seperti alladzi, allati, allatani, allazani, allai, kemudian juga allati. Nah, itu tidak boleh dibuang lamnya, tidak boleh dibuang sama sekali, tidak mungkin dibuang lamnya karena itu dari isim mausul. Nah, kemudian pada bait ke-25 pada bait ke-24 beliau menjelaskan yang kedua ulahuma, ya, halani, bahwa lam ta'rif itu ada halani, ada dua keadaan, ada dua hukum, ada dua penjelasan, ya, ada dua hukumnya. Yang pertama ulahuma izharuha wal ta'rifi. Kata Syekh Sulaiman, yang pertama adalah ulahuma izharuha, mengizharkan huruf lam tersebut. Nah, beliau bawakan di sini mengizharkan, ya, huruf lam yang diizharkan itu hurufnya ada 14. Hurufnya ada 14 dari kata ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu semua adalah huruf-hurufnya, ya, dari ibghi hajjaka alif atau hamzah ba ghain, hajjaka ha jim kaf, wa khaf waw khaf kha dan fa, aqimah dari ain qaf ya mim dan ha. Dan itu semua adalah hukum huruf lam yang dibaca dengan diizharkan, dengan jelas, dengan disunkan, ya, dengan jelas. Nah, kenapa dibaca dengan jelas? Kenapa dibaca dengan izhar? Ya, kenapa lam tersebut dibaca dengan izhar? Karena huruf-huruf hijaiyah tersebut, yang lam tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah, itu huruf-hurufnya jauh dari makhraj lam, ya. Jadi dari ibghi hajjaka wa khaf aqimah itu makhrajnya ada yang dari syafatain, ada yang dari syafatain, dari kedua bibir, kemudian dari aqsal lisan, dari pangkal lidah, dan juga ada yang dari tengahnya kecuali huruf shin, ya, dari tengah lidah kecuali huruf shin, dan juga ada dari halq, dari tenggorokan. Dan itu semua adalah makhrajnya jauh dari huruf lam. Maka di sini dinamakan dengan izhar atau izhar qamari, yang dibaca dengan jelas. Huruf lam tersebut dibaca dengan jelas. Kemudian huruf-hurufnya ada 14, ya. Contohnya saya bawakan di sini al-fattah, contohnya al-bir, al-alim, al-ghani, al-qadir, al-halim, al-yamin, al-jalil, al-malik, al-karim, al-hadi, al-wadudu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang lam tersebut dibaca dengan izhar. Kemudian kita masuk ke lam ta'rif yang kedua, hukum yang kedua. Thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydun wa ramzaha fa'i. Tib thumma sil rahman tafuz dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, hukum idgham, ya, hukum lam yang diidghamkan itu ada 14 juga hukumnya, ya. Ada hurufnya ada 14 dari huruf hijaiyah. Dibawakan di sini dari bait tib thumma sil. Tib berarti huruf ta, thumma dari kata ta, sil sad, rahman dari ra, tafuz ta, dhif dha, dha dari dal, ni'am dari huruf nun, da dari huruf dal,
su'a dari huruf sin, dhannin dari huruf dha, zur dari huruf zai, syarifan dari huruf sya, kemudian lil karam. Nah, kemudian huruf lam yang diidghamkan ada dua jenisnya. Huruf lam yang diidghamkan ada dua jenisnya, ada yang idgham bi gunnah, ada yang idgham bila gunnah. Nah, dari 14 huruf ini, 13 hurufnya yaitu idgham bila gunnah, dibaca, diidghamkan, tapi tidak digunakan. Adapun yang satunya, yaitu ketika bertemu huruf nun, maka dibaca idgham bi gunnah dengan kadar 2 harokat saja. Contohnya adalah yang digunakan an-nasu. Itu digunakan an-nasu dengan kadar 2 harokat. Adapun sisanya dari 13 huruf sisanya itu tidak digunakan atau disebut dengan idgham bila gunnah. Contohnya adalah fa iza ja'atit tammatun, atit to ya, bertemu huruf to, kemudian ad-din bertemu huruf dal, as-sawab bertemu huruf sa, as-saihun bertemu huruf sin, as-sirat bertemu huruf sad, az-zalimun bertemu huruf dha, ar-rahman bertemu huruf ra, az-zujajah bertemu huruf zai, at-taibun bertemu huruf ta, asy-syayatin bertemu huruf shin, ad-dallin bertemu huruf dha, an-nar bertemu huruf nun tadi ya, seperti an-nas. Kemudian ada al-lail dan adz-dzakirin. Dan itu semua dinamakan dengan lam syamsiyah. Lam yang diidghamkan dinamakan dengan alif lam syamsiyah yang terkenal di negara kita ini. Baik, mungkin sekian dari saya penjelasan terkait bait 24 sampai 28. Selebihnya saya minta maaf. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.